Dalam episode sebelumnya dikisahkan, untuk tugas selanjutnya, Jason harus belajar tentang hadiah memberi. Seperti pesan Red Stevens dalam rekaman videonya, setiap kali selama sebulan ke depan, Jason diwajibkan memberi hadiah kepada orang lain dengan tulus. Pemberian itu haruslah sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri. Entah itu yang diperoleh dari hasil kerjanya, yang ia ciptakan, atau hal-hal yang memang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Anugerah tertinggi. Kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur, yang diadaptasi dari karya Jimmy Stovall, The Ultimate Gift. Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton, Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings, Yoli Yohandi sebagai Jason Stevens, Alfie sebagai Red Stevens. Diproduksi oleh Gria Mahakarya. Nah, Jason, aku tahu kalau sekarang ini kau sedang berusaha memikirkan apa kira-kira hal-hal yang benar-benar milikmu sendiri yang bisa kau berikan kepada orang lain sebagai hadiah. Ingat nak, menemukan apa yang benar-benar milikmu yang bisa kau berikan kepada orang lain adalah kunci dari hadiah memberi ini. Dan kalau kau berhasil melakukannya dengan sungguh-sungguh, bisa kupastikan kau akan memiliki sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Baiklah, aku rasa cukup untuk kali ini. Dan seperti biasa, Mr. Hamilton menunggu laporanmu di akhir bulan nanti. Semoga berhasil, nak. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan hadiah untuk orang lain yang berasal dari milikku sendiri? Aku tidak punya apa-apa. Anda tahu sendiri kan? Semua yang aku miliki ini berasal dari pemberian Paman Red. Jason, aku sudah mengenal Red Stevens lebih dari 50 tahun. Dia memang orang yang keras, tapi dia juga sangat adil. Dia tidak akan pernah menuntut sesuatu darimu kalau kau tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Ingat itu, nak. Sekarang lebih baik kau pulang dulu. Pikirkan semuanya dengan tenang di rumah. Oke? Iya, baiklah Tuan Hamilton. Kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore.
Sementara Jason perlahan-lahan berjalan meninggalkan ruang konferensi, Mr. Hamilton dan Miss Hastings hanya terdiam memandangi sosok anak muda itu sampai menghilang di balik pintu. Kedua sahabat terbaik Red Stevens itu tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tapi sepertinya mereka berdua sama-sama memikirkan bagaimana kira-kira nasib Jason selanjutnya. Sayang sekali jika perjalanan anak muda itu harus terhenti sampai di tugas ini. Anda tahu, Tuan Hamilton? Saya tadi sempat merasa sama paniknya seperti Jason, bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pemberian dari Red. Ya, tapi saya lalu sadar bahwa tidak semua yang dimiliki anak itu adalah hasil pemberian dari pamannya. Dia masih punya kekuatan fisik, kesungguhan hati, dan niat baik. Tepat sekali, Miss Hastings. Dan justru 3 hal yang baru saja kau sebutkan itu adalah kunci dari tugas ini. Semoga saja Jason cepat menyadarinya. Sewaktu kembali lagi di hari terakhir bulan itu, Jason membawa 2 goodie bag berwarna coklat tua yang terbuat dari kertas daur ulang. Saat ditanya Miss Hastings tentang apa isi tas itu, Jason hanya tersenyum dan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Setelah saling menyapa dengan singkat, obrolan mereka terdengar mulai serius. Jadi, selama sebulan terakhir ini, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi meski begitu, jujur saja, saya tidak yakin kalau apa yang saya lakukan ini sudah sesuai seperti apa yang diinginkan oleh Paman Red. Buat saya, ini bukanlah hal yang mudah. Semua hal yang layak dipelajari sebagai pelajaran hidup memang tidak ada yang mudah, nak. Oke, apa saja rupanya yang sudah kau lakukan selama 30 hari ini? Sebentar. Semuanya saya catat di kertas ini. Di hari pertama, saya mampir di sebuah mall. Setelah turun dari mobil, saya melihat ada pasangan lansia yang sedang kesulitan mencari tempat parkir. Lalu, saya pindahkan mobil saya supaya mereka bisa parkir di tempat itu. Saya sendiri akhirnya parkir di tempat yang agak jauh karena sepertinya waktu itu mall memang sedang penuh-penuhnya. Bagaimana Tuan Hamilton? Apakah ini bisa diterima? Teruskan saja dulu ceritamu, nak. Oh, baiklah. Di hari kedua, saya terperangkap hujan badai di pusat kota. Saya berbagi payung dengan seorang wanita hamil yang kebetulan tidak membawa payung. Hari ketiga, saya pergi ke rumah sakit untuk menyumbangkan 1 ampul darah. Lalu, di hari keempat, saya telepon tetangga saya dan memberitahunya kalau di salah satu toko onderdil di dekat taman kota sedang ada obral besar. Saya beritahu dia karena kebetulan sehari sebelumnya dia sempat mengatakan kalau dia butuh mengganti beberapa spare part mobilnya, tapi dia belum punya cukup uang. Hari kelima, saya membantu seorang wanita tua membawa barang-barang belanjaannya ke mobil. Lalu di hari ke-6, saya membantu tetangga untuk menjaga anak-anaknya, sementara dia pergi untuk melamar pekerjaan. Di hari ke-7 dan 8, saya mengizinkan 2 orang murid pertukaran pelajar untuk tinggal di rumah saya.
Sementara Jason membacakan daftar hal-hal yang telah dilakukannya selama beberapa hari di bulan itu, dan Mr. Hamilton menyimaknya dengan sepenuh hati, Miss Hastings tidak bisa menyembunyikan ekspresi kegembiraannya. Meski masih menunggu keputusan Mr. Hamilton terkait hasilnya, dalam hati ia merasa bersyukur. Setidaknya Jason telah memahami inti dari hadiah memberi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, episode yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you.